selamat pagi Mitra, selamat menikmati aktivitas Anda. Hari ini hari Jumat ya, senang sekali rasanya tapi kita bisa kembali menemani aktivitas Anda dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Ada saya Yunisa Rana yang sudah siap dengan satu tema yang sangat menarik. Terkait dengan pesta demokrasi yang mana akan kita lakukan, kita laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Nah, untuk membahas terkait dengan itu, kita ambil tema hari ini kode etik Badan Penyelenggara. Di studio RKS sudah hadir Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum dan Pengawasan, ada Ibu Hermin. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Yuni. Ini kayaknya kurang kenceng suaranya ya Bu. Kurang kenceng ya. Dingin ya Bu ya. Mungkin ini kedinginan. Ya, Bu Hermin ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan Divisi Hukum dan pengawasan ya. Nah, kode etik Badan Penyelenggara langsung saya tanyakan ya. Apa sih itu kode etik Bu? Iya. Kode etik ini adalah tentang perilaku apa yang harus dilakukan ya oleh, kalau kode etik Badan Penyelenggara ya itu perilaku yang harus dilakukan oleh Badan Penyelenggara. Nah, ini Badan Penyelenggara itu yang ada di jajaran KPU. Nah, kita akan tanyakan lebih jauh Mitra RKS terkait juga dengan hasil coklit kemarin, karena hasil coklit dilakukan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus ya Bu ya. Iya. Kita nanti akan tanyakan Mitra RKS hasilnya seperti apa. Anda yang punya pertanyaan terkait dengan pemilu, silakan bisa disampaikan lewat SMS dan WA di 0852 9272 1811. Bisa juga lewat line telepon di 381293. Kita rehat sejenak. Mitra, kita lanjutkan lagi masih di topik kita. Kita membahas terkait dengan kode etik Badan Penyelenggara. Dan kita masih bersama Ibu Hermin. Beliau adalah Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Hukum dan Pengawasan. Tadi sudah disampaikan terkait kode etik. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang harus diterapkan dan dimiliki sebagai seorang penyelenggara, Bu? Iya, sebagai penyelenggara pemilu ini perilaku yang harus dimiliki, ini harus memiliki sifat ya prinsip yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas. Itu yang harus dimiliki Badan Penyelenggara. Jadi bisa dijabarkan satu-satu karena itu banyak banget ya Bu. Iya, memang banyak. Nah, dari prinsip-prinsip itu intinya adalah bahwa Badan Penyelenggara ini harus profesionalitas dan memiliki integritas yang tinggi. Karena tujuannya di sini adalah bahwa Badan Penyelenggara ini diperlukan memiliki sifat demikian ini untuk membangun budaya kerja dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu ini agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Jadi banyak ya. Nah, sejauh ini yang sering terjadi paling tidak di Badan Penyelenggara, karena kan Badan Penyelenggara ini banyak, ada KPU, ada PPK, PPS dan lain sebagainya Bu ya. Yang sering terjadi mungkin teledor, ini lebih ke apa Bu? Iya. Teledornya yang bagaimana ini Mbak Yuni? Mungkin kan karena tadi sudah disampaikan ya, ada profesionalitas dan lain sebagainya, jujur, terbuka. Mungkinkah pernah terjadi ketika mungkin karena yang namanya penyelenggara ya Bu ya, kan banyak ini. Ada salah satu mungkin penyelenggara yang punya kedekatan dengan salah satu mungkin calon yang maju. Sejauh ini seperti apa Bu? Mungkin ada yang namanya teguran kah atau seperti apa? Iya, gini Mbak Yuni ya, sebagai badan penyelenggara ini yang pertama adalah sifat profesional ini. Ya mungkin keteledoran ini kalau memang itu faktor yang tidak ada kesengajaan, ini kan manusia pasti ada yang salah. Nah, bagaimana kita mengolah kesalahan ini prinsip jujur itu tadi. Secara jujur kita mengumumkan kesalahannya. Itu yang harus ada, dan kemudian karena dari kesalahan itu harus segera diperbaiki. Itu yang sangat penting ya. Kita memang menginginkan sesuatu pekerjaan itu perfect, tapi ada kalanya itu ada memang ada kesalahan. Nah, itu sikap jujur ini sangat penting.
Kemudian kalau karena kita harus memiliki integritas, ya itu adalah netral. Ya, netralitas ini di mana kemungkinan ada badan penyelenggara ini memiliki kedekatan. Contohnya kalau di dalam pemilu ini ada kedekatan dengan calon ataupun dari tim kampanye mungkin ya, atau tim pemenangannya. Ini harus di dalam mekanisme pleno kan di badan penyelenggara, umpamanya contohnya kalau di badan ad hoc ini PPK, PPS ini harus mengungkapkan di pleno bahwa kami memiliki kedekatan dengan si A. Ya, apakah itu persaudaraan mungkin ya ada ikatan saudara, perkawinan ataupun memang pertemanan yang memang sangat akrab, kemungkinan itu seperti itu. Ini dikemukakan di pleno dan itu tidak akan mempengaruhi kinerjanya. Itu yang sangat penting. Sehingga netralitas itu sangat penting bagi badan penyelenggara. Manakala itu diketahui, Bu, apakah ada tahapan-tahapannya terhadap punishment atau hukuman yang diberikan kepada penyelenggara? Iya. Kalau hukuman gini, ada mekanisme yang mengatur tentang bagaimana apabila didapati badan penyelenggara itu dianggap tidak netral umpamanya ataupun tidak profesional. Ini ada mekanismenya karena di situ sudah diatur ya di dalam undang-undang maupun di PKPU ini bahwa mekanismenya adalah yang satu dengan pengawasan internal. Pengawasan internal itu adalah yang dilakukan oleh KPU kabupaten kepada badan penyelenggara di bawah, badan ad hoc, PPK, PPS. Ini apabila kita mendapati mereka itu tidak profesional atau tidak berintegritas, kita bisa melakukan dengan pemanggilan, kemudian kita klarifikasi terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan. Itu berarti pengawasan internal. Yang kedua adalah dari laporan, ya, laporan masyarakat, ya. Ini bisa kalau memang mereka mendapati badan penyelenggara ini ada yang sudah saya sebutkan tadi tidak berintegritas atau tidak profesional, mereka boleh melaporkan ke KPU sehingga kita akan proses ya, kita juga lakukan klarifikasi apakah benar. Itu seperti itu mekanisme. Oke. Ya, Mitra RKS, untuk Anda yang punya pertanyaan dengan tema kita pagi ini terkait dengan kode etik badan penyelenggara, silakan bisa disampaikan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas salah satunya terkait dengan foto dengan bakal calon, misalkan nanti sudah sudah mendaftar ya Bu ya. Apakah ini boleh dilakukan oleh badan penyelenggara? Nanti akan dijawab oleh Bu Hermin. Sesaat lagi Mitra RKS tetap di 96.4 FM. Kita lanjut Mitra RKS. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dan sudah mengirimkan pesan baik lewat SMS, WA ataupun lewat Instagram. Kita lanjut bersama Ibu Hermin, beliau Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan kita masih membahas terkait dengan kode etik badan penyelenggara. Terima kasih untuk antusiasme Anda yang sudah mengirimkan pesan lewat WA. Tadi ada pertanyaan sebelum break. Bagaimana ketika kita sebagai badan penyelenggara, mungkin yang dimaksud adalah badan ad hoc ya Bu ya, PPK, PPS, ketika berfoto dengan calon yang nanti akan melaju di Pilkada 2020 ini. Iya. Tentang foto dengan calon ini. Kalau dikatakan calon ini sudah ada penetapan dari KPU tentunya ya. Ini belum ada penetapan ya. Itu. Kemudian kalau kita berfoto ini pasti ada event dari kenapa itu berfoto ya. Ini kemudian juga timingnya ya. Kemungkinan dia foto di acara kondangan bisa saja itu. Betul. Iya. Atau foto umpamanya ada di kesempatan umpamanya diundang dalam acara resmi umpamanya, karena badan penyelenggara ad hoc itu juga bukan cuma sekedar badan penyelenggara, mungkin tugas lain dia ada di instansi mana, kemudian diundang, kemudian ternyata dia nantinya itu akan menjadi calon. Ini harus ada memang keterangan apabila, karena tadi ada mekanisme yang laporan dari masyarakat ya. Masyarakat mengetahui ini kok si A
berfoto dengan calon. Ini nanti pasti akan ada klarifikasi dari kami terkait dengan kapan dia berfoto, ada acara apa dia berfoto, kemudian kenapa ya alasan kemudian dia berfoto, ini akan kita gali. Sehingga apabila ternyata kok di situ memang ada alasan yang memang dibenarkan, kita tidak akan memberikan apapun, kan memang dia memang tidak bersalah. Tapi apabila ternyata dia mempengaruhi integritas sebagai badan penyelenggara, ini kan tadi ada kode etik itu tadi harus netral ya. Ini maka kita juga akan berikan peringatan. Itu seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan tadi ya calon yang akan melaju di Pilgub 2020 ini, tadi sudah dijawab oleh Bu Hermin ya. Soalnya ada yang nanya nih, Bu, berapa calonnya? Ini belum sampai tahap itu ya, Bu? Iya, ini belum ada pendaftarannya. Karena nanti untuk pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini baru dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 6 September. Ya, kurang lebih ya, tidak ada satu bulan. Ada satu bulan lagi. Itu ya Mitra RKS tergantung acara apa ya Bu ya. Jadi sudah dijawab oleh Bu Hermi nanti. Tapi kalau pada masa kampanye ini tidak boleh. Walaupun ada acara yang memang dibenarkan, kecuali memang katakan saja kalau KPU ada undangan resmi, ya ada undangan resmi yang terkait dengan tidak ada keberpihakan, ini boleh. Tapi kalau tidak resmi ini tidak boleh. Seperti itu sudah dijawab oleh Bu Hermi. Kemudian juga pertanyaan berikutnya ini sudah masuk ke DM ke WA kita terkait dengan poster yang sudah terpampang di mana-mana. Bagaimana menyikapinya dari KPU Kabupaten Pekalongan? Kenapa seperti tidak ada tindakan? Ini ada yang memberikan masukan seperti ini. Gimana ini? Gini, kita kan harus bekerja sesuai dengan tupoksinya. Itu kan seperti ini. Kalau KPU ini tugasnya adalah menyelenggarakan pemilihan. Ya, ini adalah menyelenggarakan pemilihan. Kemudian ada di situ juga badan penyelenggara, ini ada yang namanya Bawaslu. Ya, ini adalah terkait dengan pengawasan dari penyelenggaraan tersebut. Nah, kemudian kalau ada masyarakat yang memang memasang tadi ya poster-poster, spanduk yang mungkin agak nyerempet-nyerempet seolah diserempetkan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati ini kalau KPU ini hanya mungkin kita tidak ada kewenangan untuk menertibkan atau apa ya, karena itu mungkin bisa lebih tepatnya di jajaran Bawaslu ya. Tapi ini juga tidak serta-merta jajaran Bawaslu bisa menindak karena tanda kutip ini bukan masa kampanye gitu kan ya. Ini karena bisa jadi itu bukan keterkaitan dengan pemilihan. Ini juga perlu kajian. Nah, kemungkinan yang bisa atau bukan kemungkinan, tapi memang di sini kita bisa menyerahkannya ini justru di pemerintah. Di pemerintah daerah ini kan ada tata ruang ya, tata ruang di mana tidak boleh dipasang spanduk ataupun yang lainnya. Ini tentang tata ruang kota. Kemungkinan juga ada wilayah-wilayah pribadi ini yang mungkin kalau suatu kepemilikan pribadi di situ tidak terima ya mereka bisa proses untuk supaya ditertibkan, dan itu yang demikian. Kalau KPU sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan karena bukan ranahnya ya. Iya. Jadi sudah dijawab Mitra RKS bukan ranah KPU terkait dengan poster-poster yang sudah beredar saat ini. Oke. Kita lanjut terkait ke tema kita, kode etik badan penyelenggara. Apa sih yang perlu masyarakat tahu, Bu, tentang kode etik dan mengapa itu begitu sangat penting? Iya, ini masyarakat kan bagian dari yang harus dilayani sebenarnya. Masyarakat juga pemilih ya. Nah, ini pemilih. Di mana umpamanya di situ ada masyarakat yang memang tidak terlayani dalam haknya sebagai pemilih. Ini bisa mereka melaporkan ke kami. Contohnya kemarin di situ ada proses coklit ini ya, proses coklit. Ternyata kok di situ coklitan oleh PPDB. PPDB itu tidak mencoklit dengan alasan pribadi karena dia tidak ingin itu seperti itu. Dia boleh itu masyarakat komplain ya.
ya, dan itu mengawasi, dan dia bisa melaporkan bahwa badan penyelenggara yang ada di bawah ini tidak melayani mereka dengan baik. Itu seperti itu, karena kita inginkan melayani semua ya lapisan masyarakat, apakah itu dia sebagai pemilih, dia sebagai peserta pemilu juga, ini kan harus kita layani terkait dengan hak mereka memilih maupun dipilih. Jadi masyarakat juga bisa terlibat secara langsung ya Bu? Iya, untuk mengawasi itu tadi. Dalam mengawal penyelenggaraan ya Bu ya, Iya. pemilu 2020 ini. Ya, kita rehat lagi Mitra RKS. Anda masih bisa bertanya karena waktu kita masih sekitar setengah jam lagi, bisa lewat SMS dan WA di 0852